Ya, gitu. Nah, tapi ya memang yang harus diperhatikan adalah kalau kita lihat di perbankan sekarang dari sisi mikronya, coba kita lihat rasio BOPO-nya, beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, itu 80-90% gitu. Artinya mereka masih punya ruang, gitu, untuk membiayai operasional mereka. Dan tapi kalau kita lihat dari net interest margin-nya, itu antara 4,5 sampai 6%. Artinya masih terlalu tinggi margin yang mereka dapatkan kalau kita lihat sekarang saja sebenarnya mereka masih sangat leluasa untuk kemudian membiayai beban operasional mereka ya, karena pendapatannya jauh lebih tinggi. Oleh karenanya ruang bagi perbankan untuk menurunkan net interest margin-nya ke level 2% saya rasa masih cukup besar. Nah, jadi PR-nya bukan hanya bank sentral yang menurunkan suku bunganya, tapi bagaimana kemudian bank-bank ini perbankan menurunkan suku bunga kreditnya supaya nanti perekonomian bisa berjalan. Nah, tapi kendalanya biasanya justru di lapangan ini tidak begitu cepat nih Pak Fitra untuk kemudian perbankan menyesuaikan. Apakah kemudian lagi-lagi harus menunggu jangka waktu yang agak lama, sementara memang sepertinya sudah sangat dibutuhkan untuk saat ini, terutama penurunan kredit dari perbankan sendiri? Ya, betul. Nah, oleh karenanya butuh ada afirmasi ya. Salah satunya keberadaan Bank Jangkar yang memang sudah diinisiasi oleh pemerintah, bank pelaksana untuk kemudian menyalurkan kredit ke UMKM. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari BOPO, dari net interest margin, mereka sebenarnya nggak kekurangan likuiditas. Perbankan ini tidak kekurangan likuiditas. Yang mereka kurang adalah appetite mereka untuk kemudian menyalurkan kredit. Karena UMKM ini berisiko, atau menyalurkan bisnis, tidak hanya UMKM, menyalurkan kredit ke bisnis ini sangat berisiko sementara ini, ya, sehingga mereka agak menahan-nahan. Ya, dan ini harus kemudian diafirmasi oleh pemerintah, Bank Indonesia, terutama bank-bank BUMN menjadi pioneer ya untuk bisa kemudian menjalankan perekonomian masyarakat, perekonomian industri, UMKM dan lain-lainnya harus kemudian digenjot gitu ya. Jadi kan karena bukan bisnis as usual lagi. Kalau dulu memang kita punya gapnya antara 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, gap ini harus diperkecil. Tapi karena memang ini dalam kondisi yang tidak biasa, segala sesuatunya harus dipercepat, termasuk juga penyalurannya begitu ya Pak Fitra? Betul. Oke, dengan kondisi saat ini dan juga data-data ekonomi seperti yang tadi sudah Anda sebutkan, apakah ini juga bisa menjadi konfirmasi bahwa akhirnya regulator maupun pelaku industri sudah bisa agak lebih percaya diri atau pede begitu untuk kemudian recovery ataupun mungkin perbaikan sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat dan akhirnya bisa menyalurkan kredit lebih tinggi dan bahkan Bank Indonesia juga bisa untuk kemudian mempercepat realisasi dari bauran-bauran kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya? Ya, selain faktor teknis, ada faktor non-teknis juga yang bermain di sini, yaitu faktor ekspektasi. Nah, sekarang mereka itu belum full-fledged, belum ngegas penuh gitu ya. Kenapa? Karena masih ada tendensi ya, dari dunia bisnis, dari household gitu ya, tendensi willingness to spend, atau kecenderungan atau keinginannya untuk belanja atau berinvestasi, itu masih tertahan. Masih ditahan-tahan begitu ya? Karena faktor risiko masih tinggi gitu ya. Jadi, karena kan mereka juga melihat nih, jadi kan beberapa simulasi kami, market fear ini tumbuh karena adanya data infeksi yang meningkat terus gitu ya, dan juga ada data pasien yang meninggal gitu. Ini sebenarnya kalau kita lihat dan kita korelasikan dengan data-data finansial, ini korelasinya cukup erat gitu ya. Jadi ketika ini data-data ini semakin tinggi, maka market fear itu juga semakin tinggi, sehingga willingness to spend, willingness to invest itu semakin rendah gitu. Nah, tidak hanya itu, dari sisi supply-nya, perbankan ini juga semakin ketakutan untuk menyalurkan resikonya. Jadi sebenarnya kata kunci adalah tidak hanya dari sisi kebijakan moneter dan fiskal, tapi juga dari sisi kebijakan kesehatan. Bagaimana kita bisa memitigasi pandeminya, dan itu adalah kata kuncinya. Ini adalah sebenarnya focal point dari semuanya gitu ya. Dan sampai saat ini belum terlihat ada perkembangan dari sisi itu begitu ya Pak Fitra? Kalau kita lihat di Jakarta saja, positive rate-nya sudah menyentuh 10%, merupakan salah satu yang tertinggi gitu ya. Dan ini adalah sumber ketakutan bagi para industri juga. Industri ketika dibuka PSBB transisi bukannya senang, tapi mereka juga tetap waspada. Kenapa? Karena mereka takut apa? Mereka takut nanti ini akan lebih strict lagi PSBB-nya. Karena ada data yang meningkat. Nah, ini kan sebenarnya kecenderungan di industri adalah ya yang clear saja gitu. Ketika misalnya memang sudah flat kurvanya, dibuka dan baru mereka bisa beroperasi dengan baik gitu. Tapi masalahnya kan sekarang mereka masih penuh kewaspadaan.
Masih perlu kewaspadaan kita. Kemudian jika kita tarik kembali Pak Fitra terkait dengan RDG yang nanti siang biasanya akan diumumkan begitu hasilnya. Ini Anda melihat pelaku pasar masihkah kemudian cukup optimis dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bank Sentral selaku otoritas moneter, atau justru sepertinya semua upaya sudah dikeluarkan termasuk dari otoritas moneter? Bank Sentral masih punya banyak peluru saya rasa ya. Jadi dari sekian banyak instrumen moneternya, dari tidak hanya 7 days repo rate, tapi juga tadi yang saya sebutkan, dan juga sebenarnya ada aktivitas quantitative easing ini yang senantiasa yang bisa dilakukan secara fleksibel gitu ya. Ini sebenarnya dinanti-nanti bagaimana kemudian pemerintah bisa mengeluarkan surat utangnya untuk membiayai perekonomian, dan itu bisa diserap oleh Bank Indonesia ya, dengan tentunya beban pemerintah semakin rendah dan ada serapan ya, ada captive maka di situ, dan ini juga sebenarnya nanti. Jadi Bank Indonesia sebenarnya masih punya ruang. Apalagi kalau kita bicara suku bunga, ini masih punya ruang besar sekali untuk turunkan. Oke, suku bunga masih punya ruang, tapi ada salah satu yang juga cukup menarik, ada burden sharing yang kemarin juga sudah disepakati antara pemerintah dan Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia sendiri Anda lihat ini akan menjadi beban tersendiri atau tidak, Pak Fitra? Saya rasa untuk dari sisi balance sheet-nya mereka masih cukup memadai ya, untuk burden sharing gitu. Jadi dalam beberapa simulasi yang kami lakukan ini masih ada ruang antara 30 sampai 40% ya. Jadi balance sheet Bank Indonesia untuk kemudian menangkap atau menyerap burden dari pemerintah tersebut. Baik, jadi dari sisi kapabilitas masih mampu, kemudian juga penurunan suku bunga Anda lihat juga masih akan bisa dilakukan dengan tentunya melihat data-data ekonomi terbaru, dan tentunya satu hal yang masih perlu dipastikan kembali adalah bagaimana penanganan kesehatan terutama dari pandemi COVID-19 sendiri di Indonesia yang tingkat infeksinya masih terus tinggi. Pak Fitra, kita harapkan nanti ini juga bisa menjadi pencerahan juga begitu ya bagi para pemirsa terkait dengan kondisi saat ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Sukses selalu dan jaga kesehatan. IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.